Baru-baru ini, dunia musik rohani Indonesia sedang dihebohkan. Kita telah kehilangan salah satu penyanyi terbaik rohani kita, yaitu Melita Sidabutar. Melita Sidabutar ini dan kembarannya Melisa Sidabutar itu akan memperoleh kehormatan puncak iman dan puncak kejayaan. Yang jelas rumahnya sudah jadi. Pendeta menanyakan, Pak Kamal, di mana kondisi anak saya terakhir pada saat dibongkar? Yang pertama, posisi wajah mukanya masih utuh. Saya nggak mengada-ngada, masih utuh persis. Yang rusak cuma jari ini aja. Semuanya masih utuh. Itu aja nih. Dan make upnya pun itu masih ada. Itu luar biasa. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kini damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Beberapa hari yang lalu sempat dihebohkan di dunia musik Indonesia, dunia musik rohani Indonesia, khususnya dengan label Impact Musik Indonesia, bahwa telah meninggal salah seorang penyanyi rohani ya, yaitu Melita Sidabutar. Melita Sidabutar. Di mana Melita Sidabutar ini adalah sosok dari seorang penyanyi yang luar biasa dan juga dari segi kerohaniannya cukup luar biasa juga ya. Dia menyusul saudara kembarnya yang terlebih dahulu sudah pergi meninggalkan, yaitu Melisa Sidabutar. Jadi dulu mereka tuh pelayanan bersama-sama, Melisa Sidabutar dan Melita Sidabutar. Dan yang uniknya Melita Sidabutar ini meninggal pada tanggal dan hari yang sama dengan saudara kembarnya, yaitu tanggal 8. Kalau Melita ini tanggal 8 April kemarin 2024, sedangkan Melisa tanggal 8 Desember 2020. Nah, Melita Sidabutar ini sudah mengeluarkan berbagai macam album dan berbagai lagu-lagu ya yang cukup terkenal juga ya di kalangan musik rohani Indonesia. Di antaranya salah satunya ada Bapakku yang Baik, kemudian ada Penolongku yang Setia, kemudian ada beberapa lagi yang lainnya lah ya. Nah, sahabat terang kemuliaan, di video kali ini kita akan mendengarkan kembali pesan dari Daud Tony yang berhubungan tentunya dengan kematian seseorang ketika seseorang tersebut ada di dalam Tuhan. Dan bahkan orang tersebut sedang ada di dalam tahap puncak-puncaknya. Seperti Melita Sidabutar ini kan dalam puncak, istilahnya dalam proses puncak karirnya ya di dalam dunia rohani sebagai penyanyi rohani. Nah di sini Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony akan memberikan kepada kita sebuah pesan. Apa yang terjadi apabila kita mati sebagai orang Kristen ya di dalam Tuhan. Dan khususnya ketika kita sedang ada dalam suatu puncak prestasi tertentu. Baiklah sahabat terang kemuliaan, dan kita juga berdoa ya untuk keluarga yang ditinggalkan. Kiranya mereka semua diberikan ketabahan, diberikan kelegaan, diberikan sukacita, pendamaian. Karena almarhum sudah tentunya berada di surga bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat terang kemuliaan, mari kita langsung saja akan mendengarkan. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kawasan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, terima kasih Bapa untuk hari ini. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak, Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Bapak berikan kami hikmat marifat, agar kami bisa mengerti atas apa yang diajarkan, atas pesan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, jangan lupa juga dukung terus channel terang kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat terang kemuliaan, kita langsung saja mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony. Selamat menyaksikan. Hari ini kita bahas tentang namanya itu
puncak kejayaan. Puncak kejayaan. Siapa Daud? Apa yang mau Pak Daud bagikan Jadi gini ya, para jemaat Pak Daud? orang yang dalam Tuhan sungguh-sungguh Ya, itu meninggal, dipanggil Tuhan, itu bukan tergantung umurnya panjang atau pendek, yes. tetapi dalam posisi puncak kejayaan. Dalam posisi puncak kejayaan. Jadi Tuhan memanggil kita diberkati bukan daripada umur panjang, umur pendek, tapi di puncak kejayaan ya Pak Daud ya. Dan puncak iman. Puncak iman. Siapa Daud? Jadi ada dua di sini, puncak iman dan puncak kejayaan. Puncak iman dan puncak kejayaan. Pak Daud bisa bagikan berjemaat apa bedanya Pak Daud? Nah, puncak iman itu saya punya kawan deket, kembar grup, Yakub Kembar grup. dan Alek. Pak Alek dan Pak Alek ya, kembar grup. Yakub dan Alek. Itu teman baik dan teman pelayanan. Ya, Yakub dulu hidupnya kacau. kacau. Setelah itu bertobat, melayani Tuhan Amin. dan sekolah Alkitab. Sekolah kita sama dengan Pak Alek ya. Sungguh dalam Tuhan, sungguh-sungguh meninggal. Suci Tuhan, meninggal. Puncak Ya. iman. Puncak iman. Jadi Yakub ini betul-betul bertobat, percaya Tuhan, melayani Tuhan, bahkan sekolah Alkitab. Dan posisinya Sekolah dia Alkitab. meninggal waktu pelayanan. Waktu pelayanan Pak Daud ya. Siap. Ini namanya puncak Puncak iman. iman. Nah, Siap Pak Daud. Alek itu kawan saya baik, hidupnya kacau dulu dari narkoba. Ya, siap Pak Daud. Dan apa yang terjadi? Dia bertobat, melayani Tuhan. Jadi Yakub dulu meninggal, 3 atau 4 tahun kemudian Alek meninggal dalam posisi puncak iman juga. Puncak iman juga Pak Alek ya. Jadi kembar grup ini meninggal dengan namanya puncak iman. Puncak iman. Yes. Nah, jadi kehebatan yang dilihat orang itu bukan umurnya panjang atau umurnya pendek, tapi di mana waktu dia ada di puncak. Siap Pak Daud. Nah, seperti yang baru aja dipanggil Tuhan, Melita Sidabutar ya. Sidabutar. Betul Pak Daud. Itu duanya dia, puncak iman dan puncak kejayaan. Puncak iman dan puncak kejayaan. Artinya dia akan menjadi legenda. Betul. Lagu-lagunya pun bagus Pak Daud ya. Kenapa? Yang pertama, saudaranya dulu yang meninggal namanya Melisa. Melisa. Menuju puncak apa? Kejayaan. Kejayaan. Nah, menuju apa? Dan Puncak posisi kejayaan. puncak iman dan menuju puncak apa? Kejayaan. Meninggal, dipanggil Meninggal. Tuhan. Panggil Tuhan. Nah, kalau Melita Sidabutar ini meninggal dalam posisi puncak kejayaan, puncak iman. Yes, Melita di puncak kejayaan dan puncak iman. Artinya dia akan jadi legend. Amin. Jadi apa tuh? Jadi legend Pak Daud. Seseorang menjadi legend itu harus posisi dalam puncak kejayaannya. Nah, kalau sudah Puncak, redup, sudah tidak terkenal, tenggelam, meninggal, nah itu bukan puncak kejayaan, meninggal karena umur. Umur, yes. Betul? Betul Pak Daud. Nah, seperti Melita Putar, itu posisinya dia puncak iman dan puncak apa, Thomas? Kejayaan. Jadi yang sebenarnya yang kita harapkan dalam hidup kita itu dipanggil Tuhan itu dalam posisi puncak iman dan puncak kejayaan. Ya, sebaiknya kita mengakhiri hidup kita dalam puncak iman dan puncak kejayaan. Nah, tetapi banyak orang dipanggil Tuhan meninggal itu dalam posisi puncak iman, jarang yang ada di puncak kejayaan. Oke. Nah, jadi kalau Melita Sidabutar dipanggil Tuhan itu jadi puncak kejayaan dan puncak iman. Dua-duanya dia mendapatkan
kehormatan itu luar biasa. Amin. Apa Thomas? Luar biasa karena Melita Sidabutar sama-sama di puncak iman dan puncak kejayaan. Tidak semua orang bisa karena hanya di puncak iman saja Pak Daud. Nah, kalau saya sih masih hidup, belum tahu. Apakah ada di puncak iman atau puncak kejayaan? Iya Pak Daud. Nah, guru saya, kakek saya, sebelum saya bertobat, dia ngomong gini, dalam hidup ini bukan umur panjang yang menentukan atau umur pendek yang menentukan, tetapi di mana engkau berbuat sampai puncak. Berbuat sampai puncak Pak Daud ya. Nah, kakek saya itu umurnya 100. Umur 93 dia belum sampai puncak kejayaan. Kenapa? Karena impiannya dia yaitu dia mencari seorang pengganti. Nah, ya, begitu saya mendapatkan dia memperoleh namanya puncak semua harapannya dia. Oke. Amin. Dan dia meninggal dengan tenang karena berhasil mewariskan seluruh ilmunya ke saya. Amin. Karena ada penerus. Kan dia bilang gini, kalau orang melihat kamu, dia melihat saya karena aku sudah menciptakan orang terkuat. Amin. Yang dilahirkan dari siksaan penderitaan yang paling berat sehingga muncul yang terkuat gitu. Yes. Itu kata kakek saya dan itu betul-betul saya pahami benar. Nah, tapi ingat kalau hamba Tuhan, pendeta, nah posisinya kalau meninggal kebanyakan itu puncak iman. Puncak iman, caranya puncak ini Pak, puncak kejayaan Pak. Tapi untuk sampai puncak kejayaan itu susah. Bukannya ada Pak Daud? Kalau puncak kejayaan, puncak iman, pendeta itu yang saya lihat itu adalah pendeta Yesaya Pariaji. Nah, betul, Yesaya Pariaji. Itu pendeta Tiberias, dia dipanggil Tuhan dalam posisi puncak iman dan puncak kejayaan. Yes. Dan itu jarang terjadi. Betul, betul. Smith Willis Wood itu puncak iman dan puncak kejayaan. Yes. Nah, kalau orang dunia ada juga yang namanya puncak kejayaan. Contohnya ada. Siapa Pak Daud? Nika Ardela. Oh, Nika Ardela ya. Dan Poppy Mercury. Michael Jackson Pak Daud. Ya, kita yang di Indonesia aja lah. Oh, Poppy Mercury. Itu puncak kejayaan aja. Ya. Puncak apa? Kejayaan. Dan mereka menjadi legenda di Indonesia. Ya. Nah, kalau puncak iman, karena kita belum tahu. Karena hidupnya gimana kan gitu. Betul Pak Daud. Tapi mereka menjadi legenda di Indonesia, puncak kejayaan. Puncak kejayaan, siap. Nah, kalau Melita Sidabutar itu puncak iman dan puncak kejayaan. Dan tidak tergantung umur itu. Tidak tergantung umur. Ya. Jadi kalau Thomas nggak tahu ini puncak kejayaan atau puncak iman atau masih di tengah. Masih hidup Pak Daud. Karena masih hidup. Jadi itu namanya menyelesaikan sampai garis finish, sampai selesai. Nah itu Melita Sidabutar. Yes, luar biasa pekerjaan Tuhan. Ini pemahaman saya. Ya. Siap. Jadi Daud. kalau menurut saya Melita Sidabutar ini dan kembarannya Melisa Sidabutar itu akan memperoleh kehormatan puncak iman dan puncak kejayaan. Amin. Nah, kalau Yakub sama Alek itu puncak iman. Puncak iman. Dan ingat, yang jelas rumahnya sudah jadi. Amin. Dan yang jelas kalau Thomas belum jadi, masih pondasi.
Masih pondasi, nggak apa-apa. Yang penting sudah jadi pondasi. Daripada nggak sama sekali. Daripada nggak ada sama sekali, Pak Daud. Iya, jadi penting sekali pemahaman tentang puncak iman dan puncak kejayaan itu. Betul, Pak Daud, sangat luar biasa. Buat saya ini baru istilah baru, Pak Daud, ya. Saya baru dengar tentang puncak iman dan puncak kejayaan. Karena perjalanan hidup seseorang dilihat bukan waktu tengah, tapi akhir. Waktu akhir. Berarti Daud itu puncak iman dan puncak kejayaan, Pak Daud, ya. Yang mana? Daud Alkitab. Oh iya, itu Daud di Alkitab itu puncak iman, puncak kejayaan. Ya, Mas Abraham juga ya, Abraham. Iya, Abraham puncak iman. Oh, puncak iman ya, tidak puncak kejayaan ya, Pak Daud. Masuk puncak kejayaan, namanya legenda toh. Oh, sampai hari ini kan. Nah, kalau Melita Sidabutar nanti sama Melisa Sidabutar itu menjadi legend kembar yang menjadi legendnya kembar. Wow, ya, banyak secara yang menggoreskan karya-karya indah. Iya, jadi dalam hidup ini bukannya tergantung umur panjang, tapi di mana kamu mengukir sejarah. Yes. Mengukir Ya. apa? Sejarah, Pak Daud. Tapi saya lihat mamahnya itu diberi kekuatan Tuhan luar biasa, iman yang kuat. Yes. Karena kembar ya, Pak Daud. Iman yang apa? Kuat, dan kita doakan. Dan kita doakan. Untuk selalu menguatkan dan kita dukung dalam doa. Siapa Daud? Yes. Jadi karena apa? Itu udah bagian dari rencana Tuhan. Amin. Dan masuk dalam rencana Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan, Pak Daud ya. Karena ingat, untuk jadi orang terkenal sampai meninggal itu jarang terjadi. Betul. Banyak orang itu artis yang top tiba-tiba meninggal. Meninggalnya itu bukan pada waktu puncak, tapi sudah tidak laku. Sudah apa, Thomas? Sudah nggak laku, Pak Daud. Betul? Betul. Betul. Dan itu banyak. Betul. Dan itu banyak. Betul? Betul, Pak Daud. Nah, udah tidak laku, udah tidak terkenal, orang juga tidak mandang siapa dia. Iya, sudah nggak mau lagi, Pak Daud ya. Meninggal dalam posisi biasa-biasa aja. Biasa saja. Tidak Yes. dalam posisi puncak. Betul. Jadi kalau saya perhatiin Melita Sidabutar dan kembarannya Melisa Sidabutar itu dua-duanya puncak semua. Puncak iman dan puncak kejayaan. Dan itu hebat. Hebat. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Belum tentu saya bisa melakukan. Betul, Pak Daud. Saya masih hidup, belum meninggal. Jadi belum tahu. Belum tahu. Iya, Pak Daud. Hah? Betul, Pak Daud. Ya, gimana pendapat saya, Thomas? Betul, Pak Daud. Sangat luar biasa dan istilah-istilah yang luar biasa mudah dimengerti, Pak Daud. Bagaimana maksudnya, Thomas? Ya, Pak Daud memberikan paparan yang sangat bagus dan elegan yang mudah dimengerti kita semua, Pak Daud. Jadi sebisa mungkin tuh kita nih meninggal dipanggil Tuhan tuh dalam posisi puncak semua. Puncak iman dan puncak kejayaan. Coba kalau itu Nika Ardela tidak meninggal waktu masa muda, belum tentu sampai menjadi legend. Betul. Betul? Betul, Pak Daud. Nah, tapi karena Nika Ardela itu meninggal dalam posisi muda, dan itu juga kehendak yang maha kuasa, dia menjadi legend. Yes. Menjadi apa? Menjadi legend, Pak Daud. Karena segala sesuatu kan seizin Tuhan. Betul, Pak Daud. Kayak Poppy Mercury, dia seizin Tuhan juga. Yes. Tapi mereka berdua menjadi legendnya Indonesia. Karena apa? Waktu meninggal itu adalah posisi puncak kejayaan. Puncak kejayaan. Siap.
Dan itu jarang orang bisa mendapatkan kehormatan seperti itu. Siap, Pak Daud. Contohnya saya punya kawan, sudah dipanggil Tuhan ya. Dia itu waktu lulus Akabri, dia militer, cita-citanya dia ingin mati sebagai pahlawan dan dalam pertempuran. Iya. Dan dia menjadi seorang pasukan khusus. Oh, dahsyat. Dari Letnan 2, dia dikirim ke Timor Leste, sampai ke Aceh juga, sampai dari Danrem. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, nah, waktu itu adu tembakan model apapun ya tidak mati-mati. Nah, betul? Betul? Terus? Nah, betul. Sehingga pada itu tidak ada tugas untuk perang. Ya. Sakit sesek meninggal. Ya, Pak Daud. Jadi kawan saya ini meninggal bukan posisi perang, gugur sebagai pahlawan, tapi meninggal posisi sebagai apa? Sakit sesek meninggal. Iya. Senafas ya. Iya, Pak Daud. Artinya apa? Apa yang diharapkan dia mati sebagai prajurit dalam pertempuran tidak terjadi. Karena hidup dan mati di tangan Tuhan dan ada jadwalnya. Betul. Betul? Videonya, YouTube-nya Melita Sidabutar dan kembarannya Melisa Sidabutar. Dari kata-katanya itu saya melihat itu memang puncak semua. Jadi dipanggil dalam posisi puncak semua. Dan itu belum tentu kita mendapat kehormatan seperti itu. Betul, Pak Daud. Belum tentu apa, Thomas? Belum tentu kita mendapatkan yang sama seperti itu, Pak Daud. Kehormatan. Ya. Kehormatan, iya, Pak Daud. Karena kita berdua masih hidup. Belum tahu puncaknya gimana. Masih hidup. Belum tahu puncaknya, tapi kita harus menjaganya, Pak Daud ya. Nah, karena kan kita ini tidak bisa dilihat waktu awal, tapi akhir. Betul. Itu akhir ya. Nah, kan juga saya lihat dikubur dengan dimakamkan dengan jadi kembar. Makanya kan? Paulus menjaga sampai titik akhir, Pak Daud. Iya. Jadi termasuk Melisa dan Melita Sidabutar ini menjadi legendnya Legenda Indonesia. Legend Apa? di Indonesia. Dan puncak kejayaan dan puncak iman. Puncak kejayaan dan puncak iman, Pak Daud ya. Siap, Pak Daud. Iya. Gimana tentang pandangan saya, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Sangat memberkati dan petang-petang baru buat jemaat, Pak Daud. Pak Daud, saya mau bertanya, ini di luar Pak Daud, apakah benar secara ilmu matahari dan bulan sabit itu ada ilmu hisab buat menambah ilmu orang yang menambah kekuatan gaib, Pak Daud? Belum tentu. Nggak ada rumusnya, Pak Daud ya? Itu hanya tergantung sugesti sih. Sugesti, Pak Daud ya? Oke. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud atau Pastor Daud. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan sahabat Terang Kemuliaan, apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Daud atau Pastor Daud, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hayos TV melalui kelas Zoom-nya. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud atau Pastor Daud ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat terus melakukan pelayanan dengan baik dan mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, terima kasih atas pesan yang telah Engkau sampaikan. Kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, ajarkan kami agar tetap setia,
Ajarkan kami agar selalu berada di jalan-Mu. Terima kasih, ampuni kami. Berkati kami semua yang telah mendengarkan pesan-Mu. Berkati kami semua yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan bertemu lagi di lain waktu. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini untuk perkembangannya, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.